Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bi fadlihi taqsal ghayat adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد ابن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه. إنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين. صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pengurus Masjid Al-Furqan dan semua yang hadir hari ini, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, banyak manusia mengira bahwa musuh dalam kehidupan itu adalah rezekinya. Musuh dalam kehidupan itu adalah apa yang berkaitan dengan ujiannya, musibahnya. Banyak orang yang memerangi musibah, banyak orang yang memerangi ujian, banyak orang yang membenci musibah, banyak orang yang membenci ujian, banyak yang tidak senang dengan sesuatu yang sifatnya susah, banyak yang tidak senang dengan sesuatu yang sifatnya sulit. Ikhwas kalian, semua manusia mau hidup nyaman, nikmat, sejahtera, bahagia. Betul atau tidak? Semua manusia mau itu, ikhwas kalian. Tidak ada manusia yang tidak mau itu. Tetapi subhanallah, cerita Allah dalam Al-Quran berkata lain. Cerita Allah tentang nabi-nabi berkata lain. Al-Quran 2/3 isinya kisah. Kisah itu kalau dijamakkan qissatun, qissatani, qasas. Kisah, kisah. Bahasa Arab yang menjadi sumber dari bahasa Indonesia banyak sekali. Kursiyun, kursi. Keselamatan, salamun. Banyak sekali. Barakatun, berkah. Banyak sekali ikhwas kalian melakukan Allah. Waffaqa yuwaffiqu taufiqan, taufik. Hada yahdi, hidayah, hidayah. Banyak sekali bahasa Indonesia, dan diantara bahasa Indonesia itu ikhwas kalian yang kemudian menjadi resapan sumber dari bahasa Arab, sumbernya aslinya berasal dari bahasa Arab. Di antaranya ikhwas kalian ketika kemudian kita menamakan musibatun, musibah, ni'matun, nikmat, qissatun, kisah, qasas, kisah-kisah. Maka ada dalam Al-Quran qasas, al-qasas, kisah-kisah. Ingat ikhwas kalian, cara Allah memberitahu kepada kita tentang arti dari kehidupan dunia itu Allah lewatkan lewat pelantara kisah. Makanya saya sering kalau dalam berceramah, saya sering angkat kisah-kisah nyata, entah dari Al-Quran, entah dari sunnah Rasulullah SAW. Pernah dengar seekor anjing yang kehausan mendekati danau, lalu kemudian seorang wanita, ini hadis Muslim, kanat imra'atan baghiyah, seorang wanita lalu kemudian ingin minum di tepi danau, datang seekor anjing menjulurkan lidahnya, kehausan. Pernah dengar cerita ini? Tahu tidak kalian ini kisah nyata? Tahu atau tidak? Siapa yang menceritakan kisah ini? Rasulullah. Jangan ragu ikhwan, Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kami meneliti kisah ini ikhwas sekalian. Saya S2 dan S3 saya di Sudan Bapak Ibu sekalian. Itu jurusan ilmu hadis. Kita teliti hadis ini. Sahih. Tidak ada satupun orang, tidak ada satupun pakar ulama, pakar ahli hadis mengatakan hadis ini dhaif. Seorang wanita penzina, kanat imra'atan baghiyah. Boleh kita katakan bukan hanya sekedar penzina, tapi dia memang hari-harinya ya, menjual dirinya untuk mendapatkan kehidupan, mendapatkan nikmat, mendapatkan apa yang kemudian dia bisa gunakan untuk makan dan minumnya. Hari-hari pekerjaannya menjual diri. Lalu kata Rasulullah, kanat imra'atan baghiyah. Zaniyah, baghiyah. Beda. Zaniyah mungkin ada seorang yang tergelincir dalam perzinahan sekali, dua kali. Tapi baghiyah, kanat imra'atan baghiyah, kata Rasulullah, dulu ada pelacur. Bahasa kasarnya, perempuan yang hari-harinya menjual dirinya mendekati danau.
Fara'at kalba. Dia lihat seekor anjing. Dia menjulurkan lidahnya, tanda kehausan. Sudah hampir mati anjing tersebut. Lalu dia fakhalahat, lalu dia melepas sepatunya, lalu mengambil air, lalu dia duduk dengan penuh kasih sayang. Dia usap kepala anjing tersebut, dia tawarkan air itu, minumlah anjing tersebut. Sampai anjing tersebut kenyang. Selesai, diambilkan lagi yang kedua, diambilkan lagi yang ketiga, disuapkan kepada anjing itu sampai anjing itu kenyang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan itu Allah ampuni semua dosanya, semua. Dan dijadikan, ini hadis nyata, hadis Muslim. Ada yang berani menentang? Nggak ada, ikhwan. Hadis Bukhari dan Muslim itu kisah nyata. Hadis sahih, makanya dinamakan sahihain. Sahih itu berarti benar. Nggak ada yang, ulama manapun nggak ada yang berani menentang kisah ini. Siapa yang menceritakan? Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah nggak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya. Kisah-kisah yang diceritakan, semua ungkapan dari lisannya, in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Apa yang diceritakan Rasulullah, in huwa illa wahyun yuha, wahyu yang kemudian diberikan Allah, yang diajarkan langsung oleh Allah. Maka subhanallah ikhwas sekalian, anjing tersebut menjadi kisah nyata, lalu kemudian menjadi perantara karena kasih sayang wanita ini. Karena kasih sayangnya kepada seekor makhluk bernama anjing, Allah ampuni dosanya, memberi minum seekor anjing dengan kasih sayang. Bagaimana kalau memberi minum seorang ustaz? Seekor anjing dengan keikhlasan, diampuni atau tidak dosanya? Siapa yang mau bawa air minum lagi? Bismillah. Siapa yang mau nraktir makan habis ini? Memberi minum seekor anjing diampuni dosa, betul atau tidak? Bagaimana memberi makan seorang ustaz? Subhanallah. Kabur saya habis ini. Direbutin saya masih. Makan sama saya aja Ustaz. Memang kita harus pinter-pinter cari pahala, ikhwan. Karena agama ini subhanallah ringan, tergantung dengan niatnya. Agama ini sederhananya, Abdullah bin Mubarak punya perkataan, rubba amalin saghirin kabirun indallahi tukabbirhun niyah, wa rubba amalin kabirin saghirun indallahi tusaghirhun niyah. Kata Rasulullah SAW, berapa banyak, kata Abdullah bin Mubarak, berapa banyak amalan kecil, rubba amalin saghirin kabirun indallah, besar sekali pahalanya di sisi Allah. Sampai amalan kecil memberi minum seekor anjing, besar sekali pahalanya di sisi Allah, sangat besar di sisi Allah. Karena apa? Tukabbirhun niyah, yang membesarkan amalan yang kecil ini niat. Maka niat ikhlasnya wanita ini menyayangi makhluk Allah dengan penuh kasih sayang, dengan mengaku bahwa dia penuh dengan dosa. Mungkin dia berharap, kata para ulama, mengapa diampuni dosa-dosanya? Karena sebahagian ulama mengatakan ketika dia memberikan minum anjing itu, dia mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan dengan ini engkau ampuni dosaku. Sebagian ulama yang lain mengatakan, dalam pakar riwayat hadis, mereka mengatakan bahwa sebahagian ketika memberikan minum seekor anjing ini, membatin wanita itu, membatin, berbisik di batinnya. Dia mengatakan, jangan-jangan hanya ini amalanku yang kau terima ya Allah. Dia katakan, mudah-mudahan kalau cuman ini amalan saya, dengan pekerjaan saya sebagai seorang wanita yang terhina, maka mudah-mudahan engkau menerimanya. Dan dengan itu Allah terima dan Allah ampuni dosa-dosanya semuanya. Berzina sekali aja dosa besar, ikhwan, gak diampuni Allah kalau gak bertaubat. Apalagi menjual diri. Subhanallah. Tapi lihat, kata Abdullah bin Mubarak, berapa banyak amalan kecil besar di sisi Allah karena niat. Dan sebaliknya ikhwas kalian, berapa banyak amalan besar jadi kecil di sisi Allah, besar kelihatannya tapi jadi kecil di sisi Allah karena niat. Maka niat kita mempengaruhi amalan kita, ikhwan.